Selama lebih dari ratusan tahun, Jepang telah menjadi salah satu negara dengan peradaban terkuat di dunia. Pengaruh dari budaya, teknologi, dan masyarakatnya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Tapi jika semua itu tidak dipengaruhi dari titik awal peradaban mereka, belum tentu Jepang akan menjadi yang terhebat. Inti dari peradaban Jepang adalah selalu berbasis di sekitar kepulauan Jepang di Laut Pasifik. Lalu, kenapa kondisi geografis Jepang sangat buruk? Dan apa yang terjadi? Jepang selalu menjadi negara kepulauan dan negara ini terdiri dari 6.852 pulau yang berbeda. Meskipun hanya ada 4 pulau penting yang perlu kalian ketahui, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jika semua pulau ini digabungkan, luas daratan Jepang hampir sama dengan luas negara bagian California. Hanya aja pulau-pulau itu lebih menyebar. Jika kita membentangkan Jepang di sepanjang pantai timur Amerika Serikat, pulau paling selatan adalah Miami, sementara di bagian paling utaranya adalah Halifax. Tidak seperti California, Jepang memiliki populasi hampir sekitar 127 juta penduduk, artinya 3 kali lebih banyak dari jumlah penduduk California. Tapi sebagian besar dari populasi itu terpusat di bagian kecil wilayah Pulau Honshu. Peta ini akan menjelaskan alasannya. Ini adalah kelemahan utama Jepang secara geografis. Kepulauan ini dikelilingi oleh pegunungan. 73% dari total wilayah daratan Jepang faktanya adalah daerah pegunungan. Yang artinya sebagian besar wilayah Jepang sangat sulit dan mahal untuk dikembangkan menjadi pemukiman. Dengan hanya sekitar 27% wilayah yang tidak dikelilingi gunung, artinya meskipun Jepang memiliki wilayah yang sangat luas, tapi wilayah yang bisa ditinggali dan bisa dijadikan lahan industri hanya seluas wilayah Korea Selatan saja. Sebagian besar populasi penduduk Jepang terpusat di wilayah urban yang padat dan penuh sesak. Melintasi dataran yang tersebar di antara pegunungan seperti dataran Nobi yang menjadi rumah bagi sekitar 7 juta penduduk atau dataran Osaka dengan penduduk sekitar 19 juta orang. Sejarah peradaban Jepang dimulai di sebuah teluk di sekitar dataran Osaka yang memiliki ibu kota Kyoto. Sebelum akhirnya pindah ke daratan yang lebih besar, lebih strategis dan produktif, yaitu dataran Kanto pada abad ke-17. Dataran Kanto adalah wilayah tanah datar terbesar di Jepang, yang memiliki potensi besar untuk pertanian dan biaya yang murah untuk dikembangkan. Dan inilah yang membuat dataran itu menjadi rumah bagi kawasan perkotaan terbesar di dunia saat ini, yaitu Tokyo, yang dihuni lebih dari 13,96 juta jiwa. 3 dari dataran ini menjadi rumah bagi kota-kota yang sangat besar karena tanah datarnya dan lokasinya yang dekat dengan 2 teluk yang mempermudah perdagangan dan transportasi. Jepang selalu mengandalkan perdagangan untuk tetap menyandang predikat sebagai negara yang kuat. Karena kelemahan terbesar dalam geografis Jepang adalah memelihara populasi mereka yang besar di sebuah pulau yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Jika dibandingkan dengan 25% daratan Inggris, 30% daratan Jerman, atau 53% daratan India, hanya ada sekitar 12 daratan Jepang yang subur dan ideal untuk pertanian. Seperti yang kita tahu, Jepang saat ini dikenal sebagai salah satu negara penghasil otomotif terbesar, peralatan elektronik, dan robot, lalu memperdagangkan barang-barang tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan bahan makanan yang mereka butuhkan. Aku yakin motor dan mobil kamu juga berasal dari Jepang kan? Iya nggak sih? Kepulauan Jepang juga dikenal karena miskinnya sumber daya alam yang ada di sana. Negara ini tidak memiliki cadangan minyak, gas alam, batu bara, dan mineral. Oleh karena itulah, mereka selalu mencari negara lain untuk mendapatkan sumber daya agar bisa menghidupi populasinya dan menggerakkan perekonomian, entah itu dengan perdagangan atau dengan penjajahan. Jepang saat ini sangat beruntung pada impor bahan makanan dan bahan bakar fosil. Untuk sementara waktu, pemerintah Jepang mencoba mengimbangi ketergantungan itu dengan beralih ke penggunaan tenaga nuklir. Pada tahun 2010, 25% sumber listrik Jepang dihasilkan dari produksi energi nuklir dalam negeri.
Tapi kelemahan geografis Jepang yang lain adalah kerentanan yang parah terhadap bencana alam. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di tahun 2011 memicu kehancuran reaktor nuklir di Fukushima. Peristiwa itu kemudian memunculkan protes karena opini publik yang menentang pembangunan energi nuklir dan menyebabkan penutupan seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu pada tahun 2012. Saat ini, hanya ada 4% sumber listrik Jepang yang dihasilkan dari tenaga nuklir dan membuat Jepang makin tergantung dengan impor bahan bakar fosil. Bencana lain juga dapat menyerang mereka kapan saja. Jepang adalah salah satu negara paling rentan dengan bencana alam di dunia. 2 peringkat teratas bencana alam dengan kerusakan paling besar dalam sejarah manusia pernah terjadi di Jepang, yaitu gempa bumi dan tsunami Tohoku pada 2011 yang menyebabkan kerusakan sebesar 411 miliar dolar dan gempa bumi besar di Hanshin pada tahun 1995 yang menyebabkan kerusakan sebesar 330 miliar dolar. Lokasi geografis Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik yang sangat menumbuk dan menggesek satu sama lain, yang seringkali menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami yang menghancurkan. Tapi itu bukanlah satu-satunya bencana yang perlu dikhawatirkan oleh Jepang. Pertemuan lempeng ini juga membuat kepulauan Jepang memiliki 108 gunung berapi aktif, yang berarti 10% dari jumlah gunung berapi di seluruh dunia ada di sini. Dan gunung-gunung itu sesekali meletus dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Banyaknya bencana alam dan kondisi geografis yang keras telah membuat pembangunan di Jepang menjadi sulit. Tapi mereka juga membuat invasi dari luar Jepang menjadi hal yang sulit untuk diraih. Sepanjang sejarah, Jepang tidak pernah sekalipun berhasil ditaklukkan oleh kekuatan dari luar, dan sebagian alasan dari hal ini adalah karena lokasi Jepang yang jauh dari negara-negara kuat di dunia. Contohnya, Cina berlokasi sejauh 800 km dari perairan terbuka. Satu-satunya invasi yang terjadi melewati jalur ini adalah saat pasukan Mongol berusaha menyerang Jepang 2 kali pada abad ke-13. Dan pasukan ini juga 2 kali mengalami kegagalan akibat 2 bencana angin topan yang berbeda yang menyapu bersih armada mereka. Bencana alam kadang bisa menjadi bala bantuan bagi Jepang. Karena lokasi Jepang berada jauh dari kekacauan yang terjadi di Asia dan seluruh dunia, mereka memiliki pilihan melakukan kebijakan isolasi kapan saja. Seperti yang mereka lakukan selama 2 abad lamanya, antara tahun 1641 sampai 1853, saat Jepang memilih untuk tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar dan menghukum siapapun yang meninggalkan pulau dengan hukuman mati saat mereka kembali. Tapi, karena kurangnya bahan baku dan lahan pertanian serta kebutuhan untuk mencukupi kehidupan ekonomi rakyatnya, membuat Jepang melakukan kebijakan imperialisme yang sangat berbeda untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Korea adalah negara yang menjadi target pertama mereka. Daerah semenanjung merupakan pilihan yang paling logis untuk tujuan ekspansi karena letaknya paling dekat. Wilayah ini bisa dijadikan sebagai corong bagi militer Jepang untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke wilayah Asia, dan wilayah ini juga sangat kaya dengan sumber daya mineral dan merupakan lahan yang sangat subur. Jepang pernah mencoba menaklukkan Korea untuk alasan tersebut sebelum periode isolasi di tahun 1592 dan kemudian mencoba lagi menginvasi mereka pada abad ke-20 setelah berakhirnya periode isolasi. Ekonomi industri Jepang yang berkembang pesat pada abad ke-20 menuntut adanya kebutuhan akan minyak, batu bara, baja, dan tentu saja makanan. Karena kondisi geografis Jepang yang tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan itu, Jepang akhirnya memilih untuk melakukan perebutan dan peperangan untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Jepang kemudian berhasil menaklukkan Taiwan dari Cina, mengalahkan Rusia dan menaklukkan Korea, menyerang Jerman dan merebut kekuasaan mereka di Kepulauan Pasifik, lalu menyerang Cina kembali untuk merebut Manchuria dan pada akhirnya berhasil menjajah seluruh wilayah Cina. Ini adalah sebuah candu berbahaya bagi Jepang, karena setiap serangan yang mereka lakukan membuat Jepang terus mendapatkan sanksi internasional yang membuat negara itu dilarang melakukan perdagangan dan akhirnya mereka memilih untuk melanjutkan peperangan.
saat Amerika Serikat membargo Jepang pada tahun 1940 dan memberhentikan persediaan minyak untuk mereka, pihak militer Jepang kemudian mengkalkulasi bahwa mereka hanya memiliki cadangan minyak untuk 2 tahun berikutnya. Kebutuhan akan minyak dan pelarangan perdagangan tersebut membuat militer Jepang memutuskan untuk menjajah Indonesia dan Filipina yang pada akhirnya membuat seluruh dunia memusuhi mereka. Jepang terus memaksakan diri untuk menguasai seluruh wilayah Pasifik dan karena semakin menipisnya cadangan minyak dan batu bara dengan cepat yang tidak mungkin bisa mereka isi kembali, Jepang pasti akan kalah melawan koalisi besar yang tidak pernah mereka harap untuk bisa dikalahkan. Menyerang Jepang sendiri adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat buruk. Jepang mengerahkan pertahanan besar-besaran di seluruh wilayah kepulauannya, yang menyebabkan jutaan korban dari pihak sekutu. Karena tidak ingin berurusan dengan hal itu, Amerika Serikat kemudian memilih untuk menjatuhkan bom atom, dan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 2 September 1945, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan pemerintah Jepang melakukan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan di atas kapal perang Amerika di Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Setelah pertempuran itu, Jepang kehilangan semua hasil penjajahan mereka sejak revolusi industri terjadi, dan sekali lagi mengalami kekurangan sumber daya dan lahan pertanian di negara mereka. Jepang kemudian lanjut mengakui wilayah bagian selatan Pulau Kuril, tapi karena wilayah itu telah dianeksasi atau diambil paksa oleh Uni Soviet sebelum diambil alih Rusia setelah perang, dan karena perselisihan yang terus terjadi, Rusia dan Jepang sampai tahun 2019 tidak pernah sepakat untuk menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua antara mereka. Sampai hari ini, Jepang tetap memperjuangkan lokasi geografis pulau tersebut dengan menjual sumber dayanya, alih-alih menaklukkannya. 85% sumber energi Jepang dan 50% kebutuhan daging mereka diimpor dari berbagai negara, dan mereka adalah pengimpor gas alam terbesar di dunia, pengimpor batu bara terbesar kedua di dunia, pengimpor hasil pertanian terbesar kedua di dunia, dan pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia. Jepang memang masih berjuang dengan kondisi geografisnya yang terbatas dan tetap berusaha mencari sumber daya di negara lain dengan cara yang berbeda dari yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tentu saja, cara Jepang mengatasi masalah keterbatasan geografis di masa lalu dengan cara penjajahan tidak pernah bisa dibenarkan. Kamu tahu, logika membawamu dari A sampai Z, sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat. Dan di sini kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving.